Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahu azim. Baik. Perkenalkan, nama saya Tambah Gustiawan. Saya dari mahasiswa Universitas Muslim Nusantara. Di presentasi kali ini kami berjumlah 3 orang, yang mana saya sendiri di poin pertama Tambah Gustiawan, dan di poin kedua ada Muhammad Fajar, dan di poin ketiga ada Faisal Husin. Bagaimana presentasinya? Kita ikuti terus. Dan sebelumnya kalian subscribe channel ini, oke? Oke, baik. Kami akan membahas tentang pengalih-dayaan atau outsourcing. Yang mana di sini di bab 1 dijelaskan bahwa kecenderungan beberapa perusahaan untuk mempekerjakan karyawan dengan sistem outsourcing pada saat ini umumnya dilatar belakangi oleh strategi perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya produksi atau cost of production dengan menggunakan sistem outsourcing. Pihak perusahaan berusaha untuk menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusianya, SDM, yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Nah, jadi kebanyakan perusahaan itu meminimalisirkan keuangannya dengan bekerja sama oleh pihak outsourcing. Jadi itu perusahaan ya sangat menguntungkan kalau saya bilang. Nah, di sini berdasarkan hukum ketenagakerjaan, istilah outsourcing sebenarnya bersumber dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemburongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerjaan yang diatur dalam peraturan di atas. Akhirnya muncullah pada istilah outsourcing. Nah, jadi sah-sah aja kalau perusahaan itu bekerja sama dengan perusahaan lain, karena itu ya sama-sama menguntungkan tujuannya kan. Di sini juga di pembahasan bab 2 di poin A, di sini ada makna dan hakikat penyediaan tenaga kerja dengan sistem outsourcing. Nah, di sini kita akan membahas tuntas tentang apa itu outsourcing. Outsourcing terbagi atas 2 suku kata, out dan sourcing. Outsourcing itu berarti mengalihkan daya atau mengalihkan kerja, bertanggung jawab dan keputusan kepada orang lain. Outsourcing dalam bahasa Indonesia itu artinya alih daya. Mungkin dapatkan dalam dunia bisnis. Outsourcing atau alih daya dapat diartikan sebagai penyerahan pelaksanaan pekerja atau sifatnya non-core atau penunjang oleh suatu perusahaan. Jadi pada perusahaan lain melalui perjanjian pemburongan pekerjaan atau penyediaan jasa atau pekerja buruh. Nah, di sini outsourcing atau alih daya merupakan pemindahan pekerja operasi dari suatu perusahaan ke perusahaan lain yang dilakukan biasanya untuk memperkecil biaya. Jadi emang tujuan perusahaan itu bekerjasama oleh atau perusahaan outsourcing untuk meminimaliskan keuangan mereka. Jadi sistem outsourcing itu memang sebagian besar orang yang memiliki keahlian atau skill terbatas dianggap sebagai merugikan. Namun untuk orang yang memiliki keahlian khusus dan melangkah menjadi karyawan outsourcing dianggap lebih menguntungkan. Mungkin ada sebagian kecil senang di outsourcing, ada yang juga enggak, karena memikirkan outsourcing ini sangat merugikan. Tapi kok bagi mereka yang
mempunyai skill di outsourcing ini, itu sangat menguntungkan. Jadi oleh karena itu di sini ada sistem outsourcing terdapat dua perjanjian. Yang pertama perjanjian kerja antara pihak outsourcing dengan perusahaan. Nah yang kedua perjanjian penempatan outsourcing antara perusahaan ini dan perusahaan lain. Beberapa praktisi hukum ketenagakerjaan sebenarnya banyak yang mengkritik sistem outsourcing ini karena secara legal perusahaan pemberi kerja tidak bertanggung jawab secara langsung terhadap pemenuhan hak-hak karyawan tersebut. Jadi memang tidak semua karyawan, maksudnya tidak semua perusahaan itu kayak gitu, tapi ada sebagian besar perusahaan yang melakukan seperti itu atau seenaknya menempatkan karyawan outsourcing ini tidak pada tempatnya. Jadi oleh karena itu dalam rangka melindungi karyawan yang ditempatkan tersebut ditentukanlah beberapa syarat untuk meminimalisirkan dampak negatif dari outsourcing ini. Jadi syaratnya itu seperti perusahaan harus menyediakan jasa pekerja, merupakan bentuk usaha berbadan hukum dan memiliki izin dan instansi yang berwenang. Nah, jadi kalau kita mau bekerja sama dengan perusahaan lain, itu perusahaannya harus memiliki izin usaha. Jadi hukumnya tuh kuat. Nah, yang kedua, pekerja atau karyawan yang ditempatkan tidak boleh digunakan untuk melaksanakan kegiatan pokok yang berhubungan dengan langsung proses produksi. Nah, jadi batasan pekerjaan outsourcing itu ada ya. Tidak semua dilakukan oleh perusahaan outsourcing. Outsourcing ini dikerjakan yang harusnya dikerjakan dia. Seperti ya mereka tidak boleh mengerjakan sesuatu dari perusahaan tersebut. Nah, jadi yang seharusnya dikerjakan ya itu bagian dia, tidak boleh mengerjakan inti dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada hubungan kerja yang jelas antara pekerja atau buruh dengan perusahaan penyediaan jasa pekerja, sehingga pekerjaan ditempatkan tersebut mendapatkan perlindungan kerja yang optimal sesuai standar minimum ketenagakerjaan. Mungkin di sini sudah paham di poin ketiga. Nah, yang keempat, hubungan kerja harus dituangkan dalam perjanjian secara tertulis. Dua perjanjian sebagaimana yang disebut di atas yang memuat seluruh hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Oke. Nah, mungkin untuk yang saya jelaskan semoga paham dan akan dijelaskan oleh teman saya di poin kedua, yaitu Muhammad Fajar. Sekian dari saya, Tobi Gustiawan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi yang sekarang di poin C, yaitu tentang perlindungan buruh. Pengaturan outsourcing bila dilihat dari segi hukum ketenagakerjaan adalah untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan outsourcing dan dalam waktu bersamaan memberikan perlindungan kepada pekerja atau buruh. Dengan demikian adanya anggapan bahwa hubungan kerja pada outsourcing selalu menggunakan perjanjian hukum, perjanjian kerja atau kontrak, sehingga mengaburkan hubungan industrial adalah tidak benar. Pelaksanaan hubungan kerja pada outsourcing telah diatur secara jelas dalam pasal 65 ayat 6 dan 7 dan pasal 66 ayat 2 dan 4 tentang ketenagakerjaan. Memang pada keadaan tertentu sangat sulit untuk mendefinisikan atau menentukan jenis pekerjaan yang dikategorikan sebagai pekerjaan penunjang. Untuk mengurangi timbulnya kerancuan, dapat pula dilakukan dengan membuat dan menetapkan skema proses produksi suatu barang maupun jasa sehingga dapat ditentukan pekerjaan pokok atau pekerjaan utama. Di luar itu berarti pekerjaan penunjang. Kemudian di poin D tentang penyerahan sebagian pekerjaan outsourcing. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
memberikan peluang kepada perusahaan untuk dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan di dalam perusahaan pada perusahaan lainnya melalui yang pertama itu pemborong pekerjaan, atau yang kedua perusahaan penyedia jasa pekerja. Adapun perusahaan penerima pekerjaan tersebut harus berbentuk badan hukum. Untuk perusahaan penyedia jasa pekerja dipersyaratkan pula selain harus berbadan hukum juga terdaftar pada instansi ketenagakerjaan. Yang pertama itu sebagai pemborong pekerjaan, perusahaan dapat menyerahkan sebagai pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui pemborongan pekerjaan. Perjanjian pemborong pekerjaan dapat dilakukan dengan perusahaan yang berbadan hukum dengan syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama. Yang kedua, dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan. Ketiga, merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu tidak menghambat proses produksi secara langsung. Kemudian untuk yang penyedia jasa, pengusaha yang memasok penyediaan tenaga kerja kepada perusahaan pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan di bawah perintah langsung dari perusahaan pemberi kerja, itu disebut perusahaan penyedia jasa pekerja. Perusahaan penyedia jasa pula wajib berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi ketenagakerjaan. Apabila tidak memenuhi ketentuan sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja, demi hukum status hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan penyedia jasa pekerja. Kemudian perusahaan penyedia jasa pekerja untuk kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi dipersyaratkan yang pertama itu adanya hubungan kerja antara si pekerja dengan perusahaan yang sebagai penyedia jasa pekerja ini. Kemudian perjanjian kerja dapat berupa perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja. Yang terakhir yaitu perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja dan perusahaan penyedia jasa pekerja dibuat secara tertulis sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan. Baik, sekarang kita akan masuk ke pokok pembahasan peluang dan tantangan. Peluang dengan menyerahkan sebagian pekerjaan di perusahaan kepada pihak ketiga melalui hubungan hukum antara dua perusahaan yang masing-masing merupakan hukum. Bagi perusahaan yang dapat melaksanakan peluang itu secara baik dan benar, akan dapat tertolong dari risiko perburuhan, seperti perselisihan atau PHK yang tidak jarang menyita waktu, tenaga, dan dana yang tidak sedikit. Untuk itu, pengusaha perlu mengetahui dan mengatasi segala bentuk penyimpangan yang dapat terjadi, agar dalam pelaksanaannya tidak sampai mengganggu kelancaran perusahaan atau merugikan perusahaan. Poin selanjutnya adalah tantangan. Tantangan pertama dalam pelaksanaan penyerahan sebagai pekerjaan kepada pihak ketiga ini adalah menentukan pekerjaan apa saja yang merupakan pekerjaan pokok yang tidak dapat dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama ataupun kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Untuk itu, perlu disusun suatu daftar pekerjaan yang menjadi pekerjaan utama dan yang bersifat terus-menerus di dalam perusahaan. Apabila ini sulit, dilakukan hal yang sebaliknya, yaitu dengan membuat daftar pekerjaan yang bukan pokok atau dilakukan tidak terus-menerus di dalam perusahaan. Memang, untuk pertama kali mungkin hal ini tidak mudah dikerjakan. Tetapi apabila cara ini dapat diselesaikan dengan baik, kedepannya akan sangat membantu perusahaan dalam melaksanakan penyerahan pekerjaan kepada pihak ketiga. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari karyawan outsourcing. Kelebihannya yaitu memudahkan calon karyawan fresh grad untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan sistem outsourcing, mereka tidak perlu bersusah payah memasukkan lamaran pekerjaan ke banyak perusahaan, karena justru perusahaan outsourcing lah yang akan menyalurkan mereka. Kedua,
mendapat pelatihan memadai dari perusahaan penyedia jasa karyawan outsourcing. Sebelum ditempatkan di perusahaan, para pencari kerja tentu harus mendapat pelatihan sehingga pengalaman tentang dunia kerja menjadi bertambah. Kelebihan yang ketiga yaitu memudahkan pencari kerja yang memiliki keahlian khusus memilih perusahaan yang akan mempekerjakan mereka nanti. Sekaligus menentukan gaji yang akan mereka dapatkan karena pencari kerja dengan keahlian khusus ini tentunya jarang sehingga mereka menjadi rebutan perusahaan-perusahaan besar. Poin selanjutnya yaitu kekurangan menjadi karyawan outsourcing. 1. Masa kerja yang tidak jelas karena sistem kontrak. Sebagian besar karyawan outsourcing khawatir jika ada PHK, maka tidak mudah mendapatkan pekerjaan kembali. 2. Tidak ada jenjang karir. Karena sistem outsourcing memberlakukan kontrak mengakibatkan karyawan susah memegang jabatan tinggi. 3. Tidak dapat tunjangan. Sebagian besar perusahaan outsourcing tidak memberikan tunjangan seperti THR, asuransi, dan jaminan hari tua untuk karyawan outsourcing. 3. Pemotongan penghasilan karyawan outsourcing yang tidak jelas. Rata-rata gaji yang dipotong untuk karyawan outsourcing berkisar di angka 30% dari seharusnya yang mereka terima seandainya menjadi karyawan tetap di perusahaan mereka saat ini bekerja.